Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semua sehat nggih? Oke, bagi yang sakit mungkin nanti bisa segera sembuh. Amin. Oke, di sini saya Asarika akan memaparkan terkait kurikulum SMK Muhammadiyah Gamping. Oke, langsung saja nggih. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada yang pernah dengar, apa itu KTSP? KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Oke, di dalam dokumen kurikulum itu terdiri dari 1. Visi, misi, tujuan sekolah, struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, dan juga ada silabus. Kemudian visi. Visi dari SMK Muhammadiyah Gamping sudah tahu ya? Oke, yaitu mewujudkan lulusan yang islami, unggul, berkarakter, dan berbudaya. Ini sudah sering disampaikan ya, kalian harus ingat dengan baik. Kemudian tentang visi sudah, selanjutnya misi. Misi dari SMK kita 1. Membudayakan nilai-nilai Islam sebagai sendi dasar dalam proses pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi lulusan untuk siap berkompetisi di dunia industri. Yang ketiga, membudayakan penguatan pendidikan karakter. Dan yang keempat, mengaktualisasikan nilai budaya lokal dalam sendi-sendi pendidikan. Oke, visi, misi sudah, kemudian kita masuk ke tujuan. Tujuan dari sekolah kita 1. Menyiapkan peserta didik menjadi manusia muslim yang bertakwa, berkepribadian, cakap, percaya diri, cinta tanah air, berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, menjalin kemitraan atau link and match dengan Dudika yang berskala nasional maupun internasional guna mendukung pembelajaran yang dapat mengembangkan diri peserta didik sesuai dengan perkembangan teknologi 4.0 dan juga kebutuhan industri. Yang ketiga, mewujudkan lulusan bersertifikat kompetensi yang diakui oleh Dudika. Yang keempat, mewujudkan lulusan yang berkarakter siap kerja. Dan yang terakhir, mewujudkan lulusan yang berbudaya Jogja, Tulada Utama. Selanjutnya, kita masuk ke kompetensi keahlian atau biasa kalian sebutkan jurusan ya. Di sekolah kita ada 3 jurusan. Yang pertama, teknik kendaraan ringan otomotif. Biasa kita singkat TKRO, itu kaitannya dengan mobil ya. Kemudian teknik dan bisnis sepeda motor. Ringkasannya TBSM. Kemudian tata busana atau TBS. Oke. Ketika nanti kalian belajar di SMK, itu ada beberapa mata pelajaran yang sangat berbeda dengan SMP. Nah, pelajaran di SMK itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, muatan nasional, kemudian ada muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan, dan juga ciri khusus. Di muatan nasional, nanti kalian belajar tentang PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. PAI di Muhammadiyah itu nanti terbagi menjadi beberapa pelajaran. Ada fikih, tarikh, Al-Quran, akidah akhlak, dan ditambah ciri khusus, yaitu kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Di muatan kewilayahan nanti ada pelajaran PJOK atau Penjas, seni budaya, dan juga bahasa Jawa. Dan yang terakhir di muatan peminatan kejuruan, nanti mata pelajarannya mata pelajaran C1, C2, dan C3. C1, C2, C3 itu mata pelajaran apa? Oke, C1, 2, dan 3 itu kejuruan. Nanti di TKRO dan TBSM untuk C1 dan C2 itu sama, yaitu pelajarannya simulasi dan komunikasi digital, kimia, fisika, kemudian ada teknik dasar otomotif atau TDO, pendidikan dasar teknik otomotif atau PDTO, dan gambar teknik otomotif.
Nah, untuk kelistrikan mesin sasis dan PKKWU nanti tergantung dari jurusannya. Kalau TKRO berarti nanti mempelajari kelistrikan kendaraan ringan. Sedangkan kalau TBSM mempelajari kelistrikan sepeda motor. Oke. Nah, lanjut ke tata busana. Di tata busana, mata pelajarannya juga cukup berbeda. Yang sama hanya simulasi dan komunikasi digital. Nanti ada IPA terapan, ada kepariwisataan. Kemudian nanti kalian akan diajarkan tentang bahan tekstil, dasar desain, pola, teknik menjahit, kemudian membuat hiasan busana, busana custom made, busana industri, dan juga prakarya. Oke. Itu tadi mata pelajaran ya yang ada di intrakurikuler. Kemudian di pengembangan diri. Nah, di pengembangan diri nanti ada ekstrakurikuler, ada layanan bimbingan konseling dan juga TIK. Ekskul di kita itu ada yang wajib dan ada pula yang pilihan. Yang wajib itu nanti ada HW, tapak suci, batik. Sedangkan kalau pilihan nanti ada jemparingan, olahraga, musik, desain grafis. Dan perlu diingat bahwa ekstrakurikuler ini bisa terlaksana dengan baik jika kondisi sudah normal, bukan pandemi lagi ya. Oke, selanjutnya ketika nanti kondisi kita sudah normal, kita sekolah 5 hari dalam sepekan, dari hari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu digunakan untuk ekskul pilihan dan belajar dari jam 7 sampai jam 4.45. Oke. Nah, di 2 jam pelajaran sebelum pembelajaran dimulai, nanti diadakan yang namanya literasi. Nah, literasi ini bentuknya apa? Nah, kalau hari Senin nanti kita ada upacara. Selain hari Senin nanti kita bisa ada baca Iqra atau Al-Quran, tahfiz, dan juga literasi umum. Kemudian juga sholat duha. Selanjutnya, nah, prakerin. Prakerin itu apa? Praktek kerja industri. Atau mungkin dari teman-teman ada yang taunya PKL ya. Kalau di SMK itu nanti ada PKL, ada prakerin ya. Dan ini di sekolah kita diagendakan selama 6 bulan. Ini biasanya nanti dilaksanakan ketika kalian di kelas 2 semester 2. Oke. Nah, penilaian itu ujian-ujian yang ada di sekolah. Ada apa saja? Yang pertama penilaian harian, kemudian ada BTS atau tengah semester, ada PAS akhir semester, kemudian ada ujian unit kompetensi, ini untuk kejuruan, ada ujian sekolah untuk kelas 3, dan juga ujian kompetensi keahlian LSPP 3, yang artinya ini nanti kalian bisa mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSPP 3 yang insya Allah ini akan sangat membantu untuk kalian ketika kalian lulus nanti. Oke, kemudian kenaikan kelas. Di dalam kenaikan kelas, biar kalian juga bisa mempersiapkan diri, kalian juga harus tahu apa syarat-syaratnya. Yang pertama, kalian sudah mengikuti semua program pembelajaran. Yang kedua, nilai untuk nilai sikap itu harus minimal baik. Kemudian maksimal atau tidak boleh ada mata pelajaran yang nilainya di bawah SKM atau KKM. Boleh pun hanya 2, tetapi bukan pelajaran yang produktif atau kejuruan. Kemudian presentasi untuk kehadiran kalian minimal 80%. Nilai ekskul, disepuluatan dan tapak suci minimal baik. Dan juga yang terakhir harus mampu membaca Al-Quran. Selanjutnya, kelulusan. Nah, biar ini juga meskipun kelulusan ini nanti untuk kelas 12, ini juga untuk kalian persiapkan dari awal biar nanti kalian tidak menyesal ya. Yang pertama syaratnya apa, Bu? Yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kemudian memperoleh nilai baik minimal itu pada pelajaran agama, akhlak mulia dan PKN. Terus mengikuti ujian sekolah dengan nilai rata minimal 56 dan yang pasti harus mampu membaca Al-Quran. Oke, itu tadi pemaparan tentang kurikulum SMK kita. Semoga bisa menambah informasi untuk kalian dan juga bisa juga untuk mempersiapkan diri kalian selama 3 tahun ini belajar bersama di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.